Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan mereview kembali dari buku yang telah saya baca dari buku evaluasi pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, penentuan tujuan adalah langkah pertama yang paling krusial, atau menurut Chittenden ada 4 tujuan utama penilaian. Nah, yang pertama ada giving tracks, atau mengajak dan menelusuri proses belajar siswa agar tetap sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, yang kedua ada checking off, atau mengecek ketercapaian kemampuan siswa serta kekurangan selama proses belajar. Nah, yang ketiga ada finding out, atau mendeteksi kelemahan atau kesalahan siswa agar guru bisa cepat mencari solusi alternatif. Nah, yang terakhir ada summing up. Nah, summing up ini yaitu menyebutkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, yang nantinya digunakan untuk menyusun laporan. Baik, selanjutnya ada fungsi dari 4 sudut pandang. Nah, di sini secara menyeluruh fungsi evaluasi pembelajaran dapat dilihat dari 4 aspek utama. Diantaranya fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis memenuhi kebutuhan siswa untuk mengetahui sejauh mana pencapaian belajar mereka. Nah, yang memberikan rasa puas dan ketenangan. Selanjutnya ada fungsi sosiologis, mengetahui apakah siswa sudah cukup mampu dan siswa untuk terjun berkomunikasi serta beradaptasi dengan masyarakat. Nah, dan yang terakhir ada fungsi didaktis atau metodis, yaitu membantu guru-guru dalam menempatkan siswa pada kelompok yang tepat sesuai kemampuan sekaligus menilai efektivitas strategi mengajar dan digunakan. Dan yang terakhir ada fungsi administratif. Nah, menyediakan data resmi dan laporan berkala mengenai kemajuan siswa kepada orang tua, kepala sekolah maupun instansi yang terkait. Nah, selanjutnya ada 4 fungsi spesifikasi penilaian hasil belajar, merujuk pada praktik di kelasnya. Ini tuh dikelompokkan menjadi 4 utama. Nah, diantaranya ada fungsi formatif, digunakan untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi siswa. Nah, selanjutnya ada fungsi sumatif. Nah, fungsi sumatif ini digunakan untuk memahami latar belakang siswa, baik aspek psikologis, fisik, dan lingkungan yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan belajar. Nah, dan yang terakhir ada penempatan fungsi dan yang terakhir ada fungsi penempatan. Nah, di sini fungsi penetapan digunakan untuk menetapkan siswa dalam situasi pembelajaran yang tepat, seperti situasi pemilihan jurusan atau program spesialis yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Baik, mungkin segitu saja pemaparan materi kali ini. Kurangnya